Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan salat tidak hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, namun juga kepada para nabi sebelumnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, contohnya Nabi Isa alaihi salam. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Allah menjadikanku seseorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Selain itu, kepada Nabi Zakaria alaihi salam, fanadathul malaikatu wa huwa yusalli wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria dan ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Juga kepada Nabi Musa alaihissalam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan juga di dalam doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Selain itu, perintah Allah kepada Sayyidah Maryam, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat kepada umat-umat yang terdahulu, walaupun waktu dan tata caranya sedikit berbeda, namun seluruhnya merupakan wujud penghambaan, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah tiang agama. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah mengetahui pentingnya perintah salat, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mengerjakan salat wajib 5 waktu tanpa ditunda-tunda, apalagi sampai meninggalkannya? Jika kita sudah mendirikan salat 5 waktu tanpa bolong, maka alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, apakah salat kita sudah berkualitas atau sekadar menggugurkan kewajiban? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira apa indikator salat itu bisa dikatakan sudah berkualitas? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Berdasarkan ayat tersebut,
Salat bisa dikatakan berkualitas jika kita mengerjakannya dengan khusyuk, baik khusyuk lahir maupun khusyuk batin. Khusyuk lahir berarti tidak melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan salat, dikerjakan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Sementara khusyuk batin artinya hati kita fokus menghadap Allah, merendahkan diri, mengharapkan rahmatnya, menghayati setiap doa dan bacaan dalam salat, tidak disibukkan dengan mengingat perkara-perkara di luar salat. Lalu jamaah sekalian, apa saja faedah yang bisa didapatkan seorang hamba jika ia mengerjakan salat dengan khusyuk? Yang pertama, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Bukan sembarang salat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yang bisa mencegahnya adalah salat yang dikerjakan dengan khusyuk. Jika kita menjumpai ada seseorang yang sudah rajin salat, tapi kok masih sering bermaksiat, besar kemungkinan selama ini salat orang tersebut tidak khusyuk. Yang kedua, faedahnya adalah memberikan rasa damai dan tentram. Jamaah sekalian, ketika kita menghadapi banyak permasalahan, lalu kita curhat kepada orang lain, katanya bisa sedikit meringankan beban. Namun jamaah sekalian, jika kita curhatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat yang khusyuk, maka rasa tentram dan ketenangan jiwa yang kita peroleh jauh lebih besar dibanding curhat kepada sesama makhluk. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan dijadikan ketentraman dan kedamaianku di dalam salat. Dan dalam kesempatan lain Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Jamaah sekalian, jika kita sedang merasa capek dan lelah, tentu kita ingin beristirahat. Bentuk istirahat kita mungkin dengan duduk bersandar, mungkin mandi air hangat, rebahan, dipijat, atau hal-hal lainnya yang bersifat santai dan membuat nyaman. Sementara jika kita baca hadis tadi, salah satu bentuk istirahat Rasulullah SAW adalah dengan mendirikan salat. Jamaah sekalian, misalkan kita pulang kerja, badan capek, pikiran capek, begitu sampai di rumah, qadarullah masuk waktu salat. Pertanyaannya, kita milih langsung rebahan tidur atau mengambil air wudhu lalu mengerjakan salat? Jamaah sekalian, yakinlah salat yang benar-benar khusyuk mampu mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita dari berbagai macam keletihan. Bahkan jika dibandingkan dengan tidur sejenak 15 menit misalkan. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah salat khusyuk yang ketiga, meningkatkan peluang seseorang masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang tertinggi. Di awal surat Al-Mu'minun dijelaskan tentang seorang mukmin yang beruntung, yaitu mereka yang mengerjakan salat dengan khusyuk, meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kehormatan, menunaikan amanah, menepati janji, dan menjaga salatnya. Keberuntungan apa yang mereka peroleh? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan jamaah sekalian, sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat salat khusyuk yang lainnya. Namun tidak mungkin untuk kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sayangnya hal yang pertama kali diangkat dan sirna dari agama kita adalah rasa khusyuk. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal pertama yang akan sirna dari agama kalian adalah rasa khusyuk. Saat hal itu terjadi, tentunya masih banyak kaum muslimin yang mengerjakan salat
namun tidak ada rasa khusyuk di dalam hati mereka. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-shalah, dan hal terakhir yang hilang dari agama kalian adalah salat. Secara bertahap, setelah rasa khusyuk itu hilang, orang-orang mulai meninggalkan salat. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dzanb fastaghfiru wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih wa sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa khilani wa man sara ala nahjihi wa iktafa athara wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat-kiat agar kita memperoleh kekhusyuan dalam salat, di antaranya yang pertama, ketika azan berkumandang, mari segera tinggalkan urusan duniawi. Urusan kita dengan Allah harus diutamakan di atas urusan kita dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, jika tiba waktu salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bergegas menuju salat, seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak berbasa-basi, segera menuju waktu salat ketika azan berkumandang. Kemudian yang ketiga, memperbagus wudu, berhias diri, memakai wewangian. Jika secara lahir fisik sudah siap menyambut salat, tentunya hati pun akan siap menyambut salat juga. Yang keempat, memposisikan diri kita sedang menghadap dan berdialog dengan Allah ketika salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah menjawab setiap ayat surat Al-Fatihah yang kita baca. Dan yang kelima, anggaplah salat yang sedang kita kerjakan adalah salat terakhir kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'." Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk senantiasa menghadirkan kekhusyuan dalam salat kita, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah menerima salat-salat kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma thabbitil imana fi qulubina wa tawaffana 'alaihi ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.